Harusnya kalau lu collab lu nggak seperti ini. Ya kan? Lu collab sama gua aja lu ngasilin 12 pasang sepatu aja lu bisa yang ada tato naganya. Harusnya nggak kayak gini. Coba ambilin link yang gua dong. Action. Udah lagi makan ke action. Brengsek videografer gue. Nah, minum dulu dengan lem mineral karena mengandung air mineral. Minum dulu lem mineral karena mengandung mineral esensial yang penting bagi tubuh. Wah! Hari ini kita akan membuat duel battle sepatu lokal bagian kesekian. Kemarin ada 3 video sebelumnya. Itu ada Ventela, terus ada Muffin, dan ada No Brands. Sekarang kita akan membandingkan 4 sepatu sekaligus. Untuk itu kita singkirkan dulu minumannya. Lem mineral ini. Lem mineral sendiri kan sudah collab sama Aero Street. Ini kumak kopi, singkirin dulu. Oke, makasih Mas Pan. Ya, terima kasih Mas Jonathan yang sekarang kurus karena bukan diet, karena kurang makan, karena kere. Kasihan dia, uangnya habis buat gaya hidup. Enggak Jo, bercanda Jo. Tapi kamu sekarang kurusan apa? Pengen memperbaiki citra diri ya? Mau kawin Pak, biar jasa muat. Oh gitu, lu pikir tapi habis kawin gemuk lagi. Sekarang kita akan bahas 4 sepatu lokal. Yang pertama Wakai. Nah, teman-teman masih kaget kan? Wakai itu sepatu lokal. Indonesia punya dia. Cuman memang brandnya ala-ala Jepang. Yang dulu terkenal dengan seliponnya ala-ala Toms. Ya kan? Ini Wakai, namanya Wakai Hero. Namanya mirip-mirip sama sepatu kaki. Kenapa sih warnanya kayak gitu? Hero, lama-lama nanti ada yang namanya Luffy gitu. Terus ada yang namanya One Punch Man, ya kan? Saitama. Terus yang Goku, namanya Hero. Itu kolaborasi. Boleh. Yang kedua ada Local Madness sama Raingel. Kalau tadi Jonathan bacanya Raingel. Raingel dok. Raingel bacanya gitu anjing. Ya memang Cingok semenjak Konro tuh dia pengen terobsesi jadi kayak Chris Brown. Tuh lihat mukanya tuh. Wis. Jadi semenjak dia lepas, jadi sekarang fotografer lepas, saya berikan kesempatan mengembangkan karir, jadi gini orangnya. Nggak tahu dia bergaul sama siapa. Kayaknya galau, putus ya? Enggak lah. Oh ya. Udah, jangan gitu dong. Yang ketiga adalah sepatu bernama Kontras. Yeah. Ini box paling gede, tapi boxnya udah hancur lebur. Lick Lab berkolaborasi dengan Anggur Merah. Apa sih? Kok anggur merah apa sih ini? Oh, Sir Dandy. Namanya Anggur Merah. Sir Dandy. Sir Dandy. Johnny menghadiri party yang mainnya DJ hoki. Johnny tak suka ekstasi, takut ditangkap polisi. Johnny memilih mabuk minum anggur merah. Ya sorry kalau saya mabuk, ya minimal tequila lah ya. Ya minimal wine-nya dari New Zealand lah. Karena ya sorry. Itu ada di bawah wine-nya. Jadi kita di sini langsung to the point aja, kita akan membandingkan 4 brand. Tapi kita akan disclaimer dulu ya. Ini ada 2 brand yang sudah masif. Yang pertama ada Wakai, yang kedua ada Lick Lab. Lick Lab dan Wakai ini kan sudah gede banget ya. Sudah lebih dari 8 tahun. Wakai ada di mall-mall, Lick ada di mall-mall juga, terutama Pondok Indah. Jadi logikanya mereka harusnya secara quality di atas mereka berdua. Local Madness dan Raingel dan Kontras ini ada di grup namanya grup Local Madness yang isinya tuh brand-brand lokal dari Cikupa. Ya, dari Cikupa. Jadi kayak ini Cikupa versus mass product. Ya, ini kayak Sidoarjoan. Kita langsung lihat. Selain tadi lem mineral, saya minum dulu kopi. Ya siapa tahu ada brand kopi mau masuk endorse. Mahal coy produksi. Sekolah juga mahal, sekolah anakku mahal, sekolah saya mahal, gaji Cingo mahal, gaji Daniel mahal, gaji Jonathan mahal, apalagi si anak pang ini juga mahal baru masuk. Terus
Fadli juga mahal. Jadi tolonglah endorse masuk lumayan. Wah. Wah. Kopi beneran ya. Lihat-lihat dulu biar gak dituduh bohong. Kopi nih. Hitam. No sugar. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama box. Box paling niat mana? Kontras. Aku sukanya brand-brand Cikupa itu adalah mereka tahu bahwa mereka itu kalah dari brand-brand besar ini dari segi produksi. Jadi menambahkan value di dalam brand itu dalam bentuk packaging. Value itu penting di dalam sebuah brand. Kayak contoh kalau lu minum kopi, apa sih yang ngebedain Starbucks dengan kopi Starling? Ya, harga ya. Tapi kalau lu ke Starbucks, lu tuh udah tahu lu mau ngapain. Ada pride tersendiri, dipanggil namanya, ya kan? Nah, ini yang disebut value atau unique selling point dari sebuah brand. Kalau lu lihat, di sini yang boxnya paling net memang mereka berdua ini. Wakai ya seperti biasa, brand besar, boxnya ala kadar kayak box rokok. Apalagi nih, namanya Lick Lab, tapi boxnya aja kena dilempar-lempar paket amburadul, ya kan? Jadi dari packaging aja, ini di atas angin. Woi. Iya kan anak Bang? Capang. Aku panggilnya Capang. Capang, panggilan baru ya. Bocah Pang. Nah, sekarang berikutnya kita akan melihat dari Wakai. Kita lihat dulu. Ini boxnya, singlein. Santai-santai aja Capang, santai. Ini nggak ada packaging apapun, jadi cuman pure ada sepatu sama kardus. Ini yang Ranger seperti biasa, Madness S Ranger. Ini ada stikernya. Ada ucapan terima kasih Dr. Tirta, kolaborasi Ranger. Ini sepatunya. Kayak fans half cap ya. Bener kan? Nih ya. Nih Pak. Oh, thank you Capang. Nih kontras Jepari Padi Kudus Merah Store. Jadi ini kerennya Capang itu dashbacknya. Kok Capang tadi? Kerennya si kontras ini adalah dashbacknya itu dari testimonial bro. Ini nilai lebih ya dari sebuah brand ya, suka aku. Ini kontras, bagus. Ada ucapan lagi, thank you for your purchase. Nih, ini Lick Lab X Serdandi, bagus. Ada stikernya, Serdandi, kuantak lagi, graftakan, jadi keren. Wih, Tokopedia. Tokopedia. Oh, jadi dijualnya ada di Tokopedia. Terus ini anggur merah. Iya, tapi kok ekspektasi gue kayak gini nih sebenarnya. Ekspektasi gue juga. Iya. gue nggak ngomong ya. Yang ngomong Kan ekspektasi. ngomong tapi yang ini juga temen gitu kan. Agur. Onnya bagus Pak. Terlalu biasa ya untuk collab ya. Sangat. Ini kalau aku bilang kritikan ya, ini miring coy. Ininya tuh miring, hurufnya tuh miring. Miring anjir printnya. Lu kalau buat print tuh harusnya kayak Patrobas gitu kan. Keren. Patrobas tadi maksud gue gini loh, lu kan collab sama Sardendi ya. Ya kan? Terus ini kolaborasi gitu kan. Apalagi lu Lick Lab dan lu tuh membawa nama Lick yang harusnya lu tahu bahwa Lick ini brand yang udah lama gitu kan. Harusnya sebagai desainer sepatu lu membawa sebuah brand besar, kolaborasi dengan sosok yang besar. Kolaborasinya nggak kayak gini coy,
ya kan? Maksudnya warna hitam dilabur kayak lirik doang tuh kayak terlalu biasa untuk sebuah kolaborasi. Gue nggak bilang jelek ya, karena jahitannya rapi, bekas lem juga nggak ada, nggak miring, outsole juga custom tulisan League gitu kan. Tapi maksud gue eksekusinya tuh harusnya nggak seperti ini. Maksud gue tuh gini, kalau lo kolaborasi dengan sebuah brand, lo ambil dong kompas Tame Impala gue tuh di atas. Gue kasih tahu nih, maksudnya gue tidak mendiskreditkan sebuah brand, tapi maksud gue kalau lo eksekusi kolaborasi, gue di sini mengajari netizen ya atau sharing bahwa Tirta sotoy, gue distributor, gue di dunia sepatu tuh udah lumayan ya. Ini kompas Tame Impala yang gue beli buat bini gue, istri gue, tapi nggak pernah dipakai karena ini sebuah memorable yang karena dia suka banget Tame Impala. Nih, lu lihat, ini kolaborasi sama musisi ya. Maksud gua adalah satu dari box aja tuh sudah sangat dipikirkan. Ini bolong karena dimainin sama kucing gua, brengkek memang gua. Nih kalau lu lihat dia ada dashbacknya, ya kan? Terus ada Tame Impala tuh. Terus dashbacknya pun ada ininya kertasnya Tame Impala. Terus kalau lu lihat, ini kayak Patrobas kemarin ya. Lu lihat tuh sangat dipikirkan gitu loh untuk kolaborasi, ya kan? Ini sama musisi. Jadi kalau orang lihat pun musisi pun akan seneng gitu loh. Terus ada tulisannya lirik-liriknya di sini gitu kan. Terus ini ada vibrasinya, terus ini ada wamnya gitu kan. Jadi kalau menurut gua harusnya ketika lo kolaborasi lo berpikir sampai sejauh ini karena yang lo jual tuh bukan GR gitu loh. Kalau lo memang nggak mau kolaborasi ya lo jual GR aja bro. Tidak ada yang salah dengan jual GR juga. Nih, tolong. Nah, kalau lo lihat dari kolaborasi ini yang paling niat justru si Local Madness sama Rangel. Sepatu ini unik ya, maksudnya dia tidak menggunakan siluet dari Converse, tidak menggunakan siluet dari Skate High. Ini malah mengambil siluet yang jarang diminati banyak orang, yaitu siluet half cap. Atau orang bilang namanya mid, siluet mid. Ini mid. Dan ini tuh, ininya tebel banget. Ininya tuh tebel banget, liningnya. Jadi kelihatan ini kayaknya bisa dibuat skate ya kayaknya. Terus lucunya di dalamnya nih logonya brengsek banget tuh insole ya tuh. Ini Spider-Man yang sering dipakai sama Local Madness yang brengsek. Ini anjing sih emang ini. Anjing emang ini. Local Madness tuh emang anjing kan. Kenapa sih? Lu ada beban hidup apa sih? Pak, ini nanti besok. Lu gimana lu anjing? Ya, kok lu sama gitu? Iya, kan. Gue sukanya itu kayak pesan yang disampaikan kayak memang ini sepatu nyeleneh. Jadi yang disampaikan itu adalah ini kayaknya kolaborasi yang kayak ini sepatu nyeleneh gitu loh. Kayak kalau kita lihat ini Cikupa men. Jadi di sini gue bilang kalau logikanya brand yang digarap sama Rangel ini tidak serapi League atau Wakai itu wajar. Ya kan karena mereka brand industri rumahan ya kan, homemade dan mereka masih anak muda modalnya terbatas. Tapi kalau sampai packaging dan insole aja lebih bagus daripada mereka berdua ini, berarti ini lebih bagus, ini yang kurs banget bro. Kita lihat ambil siluet ya. Siluetnya di sini semua main aman ya, kecuali si nggak main aman. Yang nggak main aman cuma ini. Ini kan siluet susah laku coy. Ini siluet susah laku, siluet half cap tuh susah laku coy. Siluet mid gini tuh susah laku. Sementara siluet yang paling main aman kan ini jelas. Ini pun kanvasnya bagus banget loh, kayak denim bahannya. Ini kontras kayak denim, ini nggak akan aku jual. Terus ininya kolaborasi sama Stand Here Alone, SHA. Musisi juga ini kolaborasi. Tuh, kayak Macbeth. Kayak Macbeth. Maksud gue di sini gue nggak ngejek ya, maksudnya lu lick gitu. Nih kayak Macbeth. Ingat sama apa? Kayak Macbeth, gue punya nih Macbeth McBemis. Ih, makanan gue. Tuh. Dah, tuh. Kayak McBemis. Jadi artinya bahkan ini dua brand Cikupa yang menurut gue sangat ketika collab dipikirkan loh, sampai peta Indonesia loh. Ini mahal loh buat kayak ginian. Ini mirip sama Macbeth ini, ya kan? Lihat nih, ya kan? Nah. Nih, ini kan jelas ya. Stand Here Alone, collapse. Bahannya dari denim kanvas warna hitam, nggak akan gue jual sini, nggak akan gue kasih orang juga karena ini pajangan bagus. Ini juga nggak gue kasih. Nah sekarang kita ambil Wakai. Wakai jelas teknologi mainnya. Ini midsole-nya bagus banget. Curang kalau ini brand ya brand gede kan, wajar.
Gak tau lah gua, masa gua tanya. Wih, Gua aja gak tau ownernya siapa. Kecuali Wakeng ngizinin gua visit pabrik. Ya, siapa tahu kan. Nih kita lihat nih. Insolnya bisa dicopot, enak. Jahitan rapi. Ini transparan, gini. Terus ini juga sepatu casual yang bisa buat harian, bisa buat kerja. Ini pun akan gue pakai. Ini contoh brand yang udah besar ada di mall, fast fashion. Ininya juga bagus banget. Ada tulisan alamat nih, Jalan Profesor Dr. Satrio, kantornya Metrox dari Metrox, Wakai, terus Wakai Spear. Jadi menurut gua ini contoh brand yang besar. Ya harusnya kayak gini mainnya. Rapi kan? Nah dari sini kita lihat bahwa kalau lu buat brand, kalau lu mau rilis produk GR itu kayak Wakai. Tidak ada yang aneh-aneh, memang ini hanya dibuat harian. Tidak ada value berlebihan selain ini kenyamanan, ya kan? Kenyamanan, midsole-nya bagus, jahitan rapi, adem, ya kan? Intinya orang pakai ini tuh keren lah buat harian. Tapi kalau lu sudah tahu bahwa produk lu tuh limit dan memang lu kapasitas produksi sedikit, lu harus menambahkan unique selling point atau bumbu-bumbu lain kayak gimmick, insole, terus packaging yang rapi, kolaborasi sama orang. Nah kalau ini kurs menurut gua. Harusnya lu bisa meniru dari brand-brand lain kalau kolaborasi jangan kayak gininya. Tersinggung ya nggak apa-apa. Ya lu coba buat sepatu. Gua nggak perlu buat sepatu untuk menjadi kritikus. Masa kritikus sepak bola harus menjadi pemain sepak bola? Kalau kayak gitu namanya lu anti kritik. Harusnya kalau lu brand-brand baru muncul bagi gua kayak brand yang baru muncul 4 bulan, lu nggak apa-apa kayak gini. Dan nggak akan gua kritik juga. Tapi lu membawa nama Leak, ya kan? Leak itu brand besar gitu loh, yang udah berusia lebih dari ya 1 dekade lah. Harusnya kalau lu collab lu nggak seperti ini, ya kan? Lu collab sama gua aja lu ngasilin 12 pasang sepatu aja lu bisa yang ada tato naganya. Harusnya nggak kayak gini. Coba ambilin Leak yang gua dong. Tuh, pajang tuh yang sebelahnya Kompas coklat. Ya itu. Ini Leak gua. Ini Leak gua yang dirilis tahun 2018. Dr. Tirta, ada tulisan 69 ya. susah banget nih Pak cari. Nih, ini ada insole aja dari teratai, terus ininya denim, ya kan? Ini masih pilon. Terus habis itu ini ada tatonya di sini. Maksud gua nih, collab tuh kayak gini. Collab tuh gini, bro. Ini pun cuma 12 dan gua tidak menganggap collab ini baik, tapi collab itu lucu karena ini nggak ada lagi, cuma pakai denim kayak gini doang. Ya maksudnya lu udah bisa buat sepatu kayak gini, masa kayak gini buatnya? Kasian yang collab lah. Orangnya nggak tahu apa-apa. Ini contoh. Itu aja kalau dari gua. Next, thank you buat Duel Sepatu Lokal. Gua nggak ada menang atau kalah, netizen yang menentukan menurut lu yang paling bagus mana. See you in the next vlog.